Ada orang bertanya kepada umat Buddha bahwa apakah agama Buddha ini mengenal kiamat? Di dalam Dharma, Sang Buddha mengajarkan tentang bahwa segala hidup ini, segala sesuatu dalam kehidupan ini adalah tidak kekal. Ada yang terbentuk, pasti dia akan berubah dan hancur. Sehingga bumi kita ini pun, karena dia terbentuk, maka dia pasti berubah. Apakah berubah? Dimensi ruang, dimensi waktu berubah. Bumi kita ini selalu berputar, berrotasi, berevolusi. Dia selalu berputar terus menerus sehingga tempatnya tidak pernah sama. Sehingga Anda bisa melihat bumi tempatnya tidak sama adalah dengan adanya pergantian cuaca. Ada siang, ada malam. Kemudian ada musim panas, musim dingin. Itu menunjukkan tempat tidak sama. Lebih menunjukkan tidak sama lagi ada gerhana bulan, gerhana matahari. Ya, itu semua adalah menunjukkan bumi ini tidak sama. Karena dia terbentuk, dia berproses, dia berubah, maka bumi ini satu ketika pasti juga akan hancur, pasti juga akan kiamat. Jadi apakah kiamat di dalam agama Buddha ada? Ada. Kenapa? Karena bumi terbentuk, pasti kiamat. Tetapi kiamat di dalam agama Buddha bukan akhir segalanya. Kiamat di dalam agama Buddha ini adalah hancurnya bumi yang sekarang untuk terbentuk kembali. Jadi di dalam konsep Buddhis, bumi kita ini sudah kiamat cukup banyak kali, bahkan tak terhingga kali. Tetapi begitu kiamat dia menjadi partikel debu angkasa, kemudian partikel-partikel debu angkasa ini berotasi dan berevolusi, maka kemudian terjadi pemadatan di berbagai tempat. Pemadatan terus-menerus ini menggunakan waktu yang sangat lama. Akhirnya terjadilah matahari dengan planet-planetnya. Nanti kiamat lagi terbentuk lagi, kiamat lagi terbentuk lagi, kiamat lagi terbentuk lagi. Akan selalu demikian. Dan ini saya kira akan cocok sekali dengan hukum kekekalan energi dari Einstein. Yang mengatakan, apakah itu? Hukum kekekalan energi Einstein? Ya, energi tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Nah, bumi kita ini pun adalah kumpulan energi. Karena itu bumi ini bukan hasil penciptaan, juga bukan akan lenyap setelah kiamat. Dia hanya lenyap menjadi partikel debu angkasa, berproses kembali menjadi bumi lagi. Partikel debu angkasa begitu kiamat muncul, nanti berproses lagi menjadi bumi lagi. Demikian seterusnya. Nah, ini terjadinya bumi. Kemudian, bagaimana pada waktu bumi ini masih kosong, datang makhluk. Apakah makhluk ini juga hasil penciptaan? Bukan. Semua itu juga adalah proses. Di dalam konsep Buddhis, bumi yang merupakan planet, salah satu planet dari matahari, dari galaksi kita Bima Sakti, itu sebetulnya adalah salah satu galaksi, salah satu tata surya dari lebih 1 miliar tata surya. Jadi di dalam konsep Buddhis,
tata surya kita ini bukan hanya satu Bima Sakti ini, tetapi lebih dari 1 miliar. Oleh karena itu, Anda tentu tidak heran kalau Anda suatu ketika membaca beberapa laporan ilmiah tentang ruang angkasa. Dikatakan bahwa beberapa bintang yang Anda lihat pada malam hari, itu sebetulnya adalah merupakan matahari juga. Matahari dari tata surya yang berbeda, matahari yang punya planet-planetnya sendiri. Dan bahkan sebetulnya kehidupan ini menurut ilmu pengetahuan bukan hanya di bumi ini saja. Anda sudah membaca laporan ilmiah bahwa di planet Mars sendiri sudah pernah diketemukan fosil. Pernah baca itu? Pernah belum? Ini. Di dalam laporan sudah agak lama itu, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu, bahwa di planet Mars itu sendiri sudah ditemukan fosil. Berarti di sana pernah ada makhluk hidup. Jadi bukan hanya bumi ini saja. Kalau hanya bumi ini saja, begitu sombongnya manusia merasa dirinya satu-satunya di jagat semesta ini. Kalau sudah demikian, maka tidak ada ET, makhluk luar angkasa. Ya toh? Kenapa demikian? Karena kita bukan satu-satunya makhluk yang punya kecerdasan. Nah sekarang, bagaimana sekarang tata surya kita ini terbentuk? Setelah kiamat yang lampau, kemudian dia berupa partikel debu angkasa, dia berotasi dan berevolusi. Makhluk-makhluk dari tata surya yang berbeda, pada satu ketika mereka mati karena umurnya sudah habis, maka batinnya seperti yang tadi sudah kita bahas. Kalau sekarang bola sodok, kita sodok dan mengenai bola yang lain, maka bola sodok ini bisa berhenti dan energinya ini bisa dilanjutkan pada bola yang berbeda. Nah, ketika makhluk di alam yang lain atau di tata surya yang lain itu mati, energinya itu dengan frekuensi yang sama dengan ketika tata surya atau semesta kita ini terbentuk, karena juga punya frekuensi kan, benda yang berotasi dan berevolusi kan ada frekuensinya. Kalau frekuensinya sama, maka makhluk itu akan tiba di tempat ini. Satu contoh yang gampang, Anda kan biasa nyetel televisi. Ya, televisi itu dia punya frekuensi tertentu. Jadi, kalau misalnya TV Anda di set channel 1 RCTI, channel 2 misalnya SCTV, maka TV Anda tidak bisa dipertukarkan. Oh, saya mau RCTI sekarang di channel 2, tidak bisa. Anda harus set lagi frekuensinya. Ya kan? Nah, jadi sekarang frekuensi RCTI dan SCTV ini tidak sama. Maka, walaupun kita buka SCTV, kalau RCTI nyetel apa saja, berita dan macam-macam, kita nggak bisa terima karena frekuensinya berbeda. Tetapi begitu kita pencet di frekuensi yang sama, misalnya frekuensi channel 1, maka RCTI di studio ngomong selamat malam. TV kita juga langsung mengatakan selamat malam. Pada saat gambar ditayangkan di sana, pada saat ini pula gambar kita bisa lihat. Maka itu ada siaran langsung. Ya toh? Siaran langsung, Mike Tyson pukul di sana di Amerika, kita di Surabaya ikut tepuk tangan. Wah. Jadi bukan terlambat 12 jam. Amerika kan 12 jam kemarin loh, waktu harinya kita kan hari yang kemarin. Jadi pukul sekarang kita tahunya baru besok 12 jam kemudian. Loh, Mike Tyson mukul. Tentu tidak demikian. Kenapa? Karena frekuensi. Ini permainan frekuensi, ini teknologi. Nah, oleh karena itu, makhluk dari tata surya yang berbeda
bukan tata surya Bima Sakti, ketika mati dari sana mempunyai frekuensi tertentu yang cocok dengan ketika terbentuknya tata surya Bima Sakti ini, maka makhluk itu berada di sini. Nah, makhluk itu kemudian sendirian. Ketika makhluk itu sendirian, dia merenungkan di dalam dirinya. Kok aku sendirian? Karena dia berpikir ada frekuensi yang berubah. Kalau Anda masih ingat waktu SMP, ada satu frekuensi, ada menjadi koordinatnya ada X dan Y dan Y toh. Jadi kalau ada frekuensi yang satu, ada frekuensi yang lain, maka nanti kan muncul vektornya. Pernah ingat itu ya? Pernah diajari itu? Jadi kalau ada frekuensi dua yang berbeda, maka kan ada muncul frekuensi yang lain. Nah demikian pula itu. Makhluk ini ketika masuk ke tata surya kita, dia frekuensi yang sama. Tetapi begitu berpikir, kok aku sendirian, muncul frekuensi yang berbeda. Muncul vektornya yang berbeda. Nah nanti dari alam yang berbeda, ketika ada makhluk yang meninggal, tata surya yang berbeda ada makhluk yang meninggal, dengan frekuensi yang sama dengan vektornya ini, maka dia datang ke sini. Kemudian makhluk yang pertama tadi mengatakan, kamu ada karena aku. Ketika dua makhluk ini berdiskusi, muncul frekuensi yang berbeda. Datang makhluk yang ketiga yang sama frekuensinya, maka makhluk yang kedua mengatakan, kita ada karena dia yang membuat. Ketika tiga makhluk ini berdiskusi, muncul makhluk yang keempat, kita ada karena dia yang buat. Kita ada karena dia yang buat. Kita ada dia yang buat. Terus makin banyak sehingga orang percaya bahwa kita ada karena dia yang buat. Padahal sebetulnya itu makhluk yang kebetulan datang pertama kali di tata surya kita ini. Nah, kemudian makhluk ini mulai berproses. Diceritakan di dalam Dhamma bahwa makhluk ini yang pertama ini adalah makhluk yang berupa cahaya. Kemudian dia tertarik pada sari-sari bumi, sari-sari macam-macam tanah dan sebagainya, dia menghisap sari tanah itu. Dia menghisap sari bumi itu. Sehingga badan yang dulunya bercahaya, mulai cahayanya berkurang. Mulai muncul fisik. Itu berproses lama sekali itu. Muncul fisik. Muncul jenis kelamin. Muncul persilangan. Muncul pembiakan. Sehingga konsep agama Buddha tentang asal mula makhluk ini adalah proses evolusi. Tetapi apakah evolusinya sama dengan evolusi yang diajarkan teori Darwin? Tidak akan pernah dibahas karena itu bukan coupling agama. Tetapi konsep Buddhis adalah teori evolusi. Kemudian makhluk bertambah, berproses. Menjadi lebih banyak. Dan ketika tata surya ini makin mengkristal, maka ada matahari, bulan, kemudian ada Neptunus, Merkurius, Jupiter, Saturnus, dan lain sebagainya termasuk bumi itu. Oleh karena itu kalau sekarang orang menemukan fosil di planet Mars, itu adalah hal yang normal sekali. Karena itu adalah sisa pembentukan tata surya yang saat ini. Bahkan mungkin bukan hanya nanti di planet Mars, mungkin di Merkurius, Jupiter akan begitu. Bahkan mungkin di matahari pun akan ada makhluknya. Kenapa demikian? Karena kalau tadi diceritakan di dalam Dhamma, makhluk yang pertama ini adalah berupa cahaya. Maka matahari yang berupa cahaya, apa salahnya di sana ada makhluknya? Ya tentu bukan matahari yang banyak pakaian dan sebagainya, kan itu namanya
Namanya Matahari Department Store. Memang banyak makhluknya itu. Makhluk yang keluar masuk, penjaga toko dan sebagainya. Tetapi bukan itu. Tetapi matahari yang kita maksudkan adalah planet ini. Salah satunya matahari yang demikian panas, yang selalu meledak hidrogennya itu. Bisa juga kalau makhluk berupa cahaya, dia tinggal di sana. Nah, jadi kemudian dia berproses, berevolusi dan berotasi. Makhluk-makhluk ini membentuk fisik sehingga akhirnya menjadi manusia seperti saat ini. Tetapi nanti ini juga hanya ada masanya. Satu masa nanti, satu ketika, bumi ini pun akan kiamat. Kapan dia kiamat? Nah, diceritakan di dalam Dharma, Sang Buddha pernah menyatakan bahwa setelah ajaran Sang Buddha ini habis, sudah tidak ada biku lagi, tidak ada wihara lagi, tidak ada buku-buku, tidak ada umat Buddha. Maka pada masa itu muncullah Buddha Maitreya. Dan setelah Buddha Maitreya muncul, Maitreya artinya adalah pengembangan cinta kasih. Namanya bukan Buddha Maitreya. Ya, bukan nama. Kalau ini namanya Buddha Gautama, tapi yang akan datang bukan Buddha Maitreya. Itu hanya menyatakan saja bahwa Buddha yang akan datang mengembangkan metta atau maitri sehingga diistilahkan Maitreya. Nah, setelah Buddha Maitreya ini datang mengajarkan dhamma yang sama, yaitu 4 kesunyataan mulia tentang hukum karma dan lain sebagainya, maka barulah bumi ini akan kiamat. Atau dalam istilah yang salah tadi yang Anda maksudkan Armageddon. Padahal itu nama tempat. Ya. Nah, jadi pada saat Buddha Maitreya lahir, itulah baru muncul kiamat. Selama Buddha Maitreya belum lahir, belum ada kiamat. Kapan Buddha Maitreya lahir? Kalau ajaran Sang Buddha sudah habis. Jadi kalau sekarang ajaran Sang Buddha masih ada, bikunya masih ada, bukunya masih banyak, umat Buddhanya masih banyak, tentu Maitreya belum lahir. Sampai nanti Maitreya muncul, nah itu pun masih agak lama, orang-orang diajarkan dhamma dengan baik, barulah bumi kiamat. Dan kiamatnya bumi ini bukan akhir segalanya. Dia akan hancur bumi ini dan terbentuk kembali untuk masa yang akan datang. Terus menerus demikian. Dan diceritakan di dalam Dharma, kiamatnya bumi ini adalah kalau sudah muncul 7 matahari. Kalau di dalam Wahyu ada 7 malaikat. Kalau di dalam konsep Buddhis, matahari ada 7. Bagaimana matahari bisa 7? Apakah masuk akal? Bisa. Karena kalau Anda lihat benda-benda angkasa, dia berputar. Itu bukan dalam bentuk lingkaran, tetapi bentuknya elips. Jadi tidak bulat, tetapi dia agak lonjong. Dan kalau lonjong, karena elips, lama-lama kan benda-benda angkasa itu kan saling berdekatan. Bisa Anda bayangkan? Kalau bentuknya tidak selalu berputar di satu tempat, kan lama-lama berdekatan dia. Nah, sehingga masa yang sangat lama sekali. Matahari bukan hanya 1, tetapi nanti 2. Lama sekali nanti akan jadi 3. Lama sekali 4, 5, 6, 7. Barulah bumi itu akan kiamat. Begitu kiamat, menjadi debu angkasa, partikel angkasa. Sekian lama waktu lagi, dia akan terbentuk lagi. Proses berjalan lagi, kiamat lagi. Sekian lama lagi, terbentuk lagi. Sampai akhirnya, bumi ini akan terus ada. Karena itu adalah hukum kekekalan energi. Tidak pernah terciptakan, tetapi juga tidak bisa dimusnahkan. Nah, inilah konsep munculnya tata surya yang mungkin disebut Bima Sakti ini. Bagaimana munculnya makhluk di bumi, dan juga bagaimana kiamat
sebagai akhir kehidupan makhluk di bumi pada session yang sekarang, tetapi akan menjadi awal untuk session terbentuknya bumi yang